Jujur, siapa di antara tetangga yang rasa malasnya udah mendarah daging? Bahkan saking malasnya, bangkit dari kasur aja udah sulit banget. Pokoknya lengket banget sama kasur. Dan saking malasnya, buat bikin rajin aja udah capek. Kayak menjadi rajin itu beban banget. Sejarahnya, orang yang sukses dalam hidupnya cenderung adalah orang yang rajin atau giat dalam hal-hal yang dilakukan. Kalau memang benar-benar mau mengubah hidup lo dari yang malas-malasan hingga jadi manusia yang super rajin, serajin lo nungguin balasan doi padahal doi gak respect sama lo, sudahlah. Berarti si rajin ini posisinya harus menggantikan si malas. Banyak orang yang mau berubah menjadi lebih baik dalam hidupnya, salah satunya soal kerajinan, tapi masih menggunakan kata-kata malas. Ini sangat bertolak belakang antara keinginan dan kesukaan. Misalnya, lo ingin jadi rajin, tapi masih suka malas-malesan. Ya sadar gak sadar, kalau lo itu suka dengan rasa malas, akhirnya menjadi habit. Menjadi lebih rajin hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berani melawan perasaan malasnya. Tapi melawan malas juga gak begitu aja. Apalagi kalau udah suka dan menjadi habit, harus ada rules yang ditanam di dalam diri. Kayak lo harus move on dari sesuatu yang lo suka, yang gak baik buat lo. Pastikan diri lo siap melakukannya. Biasanya, orang yang belum rajin, dia masih belum lengkap memiliki dua hal ini, yaitu power dan goals. Ada orang yang udah punya goals, tapi gak ada power. Atau ada yang punya power, tapi gak ada goalsnya. Tapi ada juga yang gak punya power dan gak ada goalsnya. Nah ini yang mikirin kata rajin aja malas tadi. Ini dia poin pertama. Kalau lo mau menjadi rajin atau giat dalam melakukan apapun, maka yang pertama harus ada adalah goals atau tujuan yang besar dalam hidup lo. Hal itu harus jadi penting, yang mesti diraih. Karena kalau lo hanya mau menjadi rajin tanpa ada tujuan, itu ngambang. Jadi harus ada penyebab yang menjadi faktor pendorong utama. Misal nih, kita balik lagi ke kata yang awal. Super rajin, serajin nungguin balasan doi. Dari sini terlihat kalau ada tujuan lo dan gairah yang cukup besar, ya dapetin doi. Maka lo bisa lakukan hal itu kepada tujuan hidup lo yang lain. Tapi perlu diingat juga kata lanjutannya, meskipun doi gak respect sama lo. Dalam arti, nanti ada konsekuensi yang akan lo dapetin ketika lo memulai sesuatu tantangan baru. Makanya, anggap aja semua ini seperti lo main game yang lo belum tahu. Setiap naik level itu akan menjadi tantangan baru. Nah, silakan tentuin tujuan lo. Poin kedua, paksa diri lo untuk merancang cara dan aturan dari tujuan lo tadi. Di sini, power akan terbentuk atau semakin bertambah. By the way, emang kenapa harus dipaksa sih? Kenapa nggak nunggu mood baik aja datang gitu? Jadi gini, mood baik untuk melakukan kehendak kita sendiri itu nggak akan pernah bisa ditunggu. Tapi mood itu harus dibangun. Beda kalau misalkan lo melakukan sesuatu yang awalnya memang bukan kehendak lo. Seperti tugas sekolah, bekerja di kantor, dan lainnya. Good mood atau bad mood, lo tetap dituntut harus lakuin. Untuk merancang cara menuju tujuan, maka minimal lo harus memiliki setidaknya sedikit ilmu tentang tujuan lo. Misal jadi pengusaha, ya pelajarin ilmu-ilmu berusaha dan sebagainya. Ini supaya menjadi penguat dari cara lo menuju goalsnya. Membaca atau mempelajari sesuatu itu akan menambah rasa ingin tahu lo. Dan otomatis mulai terbentuk kerangka berpikir yang baru. Di sini, power mulai muncul untuk menjalani apa yang akan lo tuju. So, buat rulesnya dan lakukan. Step by step ya. Ketika lo udah memiliki tujuan atau goals yang udah lo buat tadi, dan akhirnya menemukan kejenuhan dalam perjalanannya, itu sama sekali gak bisa jadi alasan untuk berhenti. Kalau lo benar-benar berhenti, mental baik yang tadi udah lo bangun akan jauh tertinggal di belakang lagi. Ya ujung-ujungnya lo balik lagi seperti awal perilaku lo. Maka dari itu, selalu jaga power dengan menambah pengetahuan baru tentang tujuan lo itu. Wait, gimana kalau misalkan lo mau jadi rajin, tapi belum memutuskan tujuan hidup yang besar? Lo bisa melakukan serangkaian kegiatan sehari-hari lebih maksimal. Misal, membiasakan diri untuk olahraga di pagi hari, membersihkan kamar, semangat belajar, dan bekerja. Tapi ini kan gak cukup tuh kalau gak dibuat tujuannya. Lo bisa membuat tujuan atau gairah dari hal-hal tersebut. Pilih tujuan, lo pelajari, dan kerjakan. Tapi ingat ya, setiap case yang lo lakukan harus dipaksa di awal. Karena di awal itu proses membuat power. Intinya yang paling penting adalah memulai. Yang terakhir, berhenti menghitung segala sesuatu kebaikan yang udah lo lakukan. Karena itu akan memberikan celah pada sesuatu yang bertolak belakang. Misalnya, gue kemarin melakukan kegiatan A selama 2 minggu. Capek nih, boleh deh sekali-kali gue rehat dulu beberapa hari. Di sini, ada titik di mana lo akan mudah goyah. Nanti karena terus berhitung, akhirnya lelah. Kalau sudah lelah, emosi gak karuan. Emosi gak karuan, jadinya jenuh. Kalau udah jenuh, semua berantakan. Jadi, itu cara yang gak baik. Bukan berarti tidak boleh rehat, tapi berhenti menghitung-hitung kebaikan yang udah lo buat. Kalau mau istirahat ya istirahat aja. So, jalani aja, lakukan tanpa diperhitungkan.
Menjadi lebih baik memang tidak mudah, tapi dia juga bukan beban. Menjadi lebih baik adalah sesuatu yang menyenangkan. Ingat yang gua katakan, anggap saja semua ini seperti lo main game yang lo belum tahu. Namanya main game, pasti mayoritas semua suka. Oke, akhirnya kita udah punya 3 poin penting yang bisa lo coba. Ada tujuan, aturan, dan pengaturan perasaan. Lakuin hal ini berulang-ulang sampai lo merasa jika tidak melakukan hal ini, itu rasanya lo rugi dan bersalah banget. Kalau menjadi rajin udah menjadi kebiasaan, semua ini akan otomatis berjalan di alam bawah sadar lo. Dan juga selalu tanamkan di benak lo kata-kata rajin, rajin, dan selalu rajin. Thank you buat udah dengerin sejauh ini. Kalau lo tertarik untuk membahas sesuatu yang perlu gue bahas, please put on your comment. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dan selalu ingat untuk ceritain aja. Oh iya, like and subscribe.